hari ini pembelajaran kedua subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Kita akan mempelajari tentang pengertian bergerak dan mengenal organ atau yang disebut alat gerak hewan. Ibu akan menjelaskan sebelumnya. Kalian lihat dulu nih videonya yang ibu tampilkan. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup salah satunya itu adalah bergerak. Di dalam video menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut ada yang berlari, ada yang melompat, ada yang melata, ada yang hanya melakukan pergerakan tanpa merubah posisi tubuh. Nah, jadi bergerak itu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, di ilustrasi berikut terdapat manusia dan burung yang melakukan pergerakan yaitu berjalan. Manusia menggunakan organ geraknya untuk berjalan, melompat, berlari, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hewan. Nah, dari situ kita mengetahui ada persamaan antara organ gerak hewan dan manusia. Manusia dan hewan memiliki alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya otot. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut hingga bisa bergerak. Yuk kita kenali bagian-bagian hewan terlebih dahulu. Ibu akan mencontohkan salah satu hewan yaitu kucing. Kucing memiliki beberapa bagian yaitu tulang leher, tengkorak, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang pangkal paha, dan tulang belakang. Oke, ibu akan menjelaskan satu-satu ya fungsinya. Tengkorak untuk melindungi organ yang ada di kepala seperti otak, mata, otak kecil, dan lain sebagainya. Kemudian tulang leher itu untuk menopang kepala dan menjaga kepala agar tetap stabil. Selanjutnya ada tulang belakang untuk menopang tubuh dan melindungi sistem syaraf-syaraf penting. Kemudian tulang kaki belakang yang berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Begitu juga dengan tulang kaki depan untuk berjalan dan berlari pada kucing, serta untuk mendarat saat kucing melompat. Kemudian tulang pangkal paha untuk menyambungkan antara kaki dengan tulang belakang. Sudah paham ya anak-anak? Selanjutnya, alat gerak hewan itu berbeda-beda antara hewan satu dengan hewan yang lain, tergantung pada cara mereka bergerak itu seperti apa. Salah satu contohnya kelinci, memiliki alat gerak yaitu kaki. Dia bergerak dengan cara melompat, jadi kelinci memiliki kaki yang belakang lebih panjang daripada kaki depan. Kemudian ular memiliki alat gerak berupa otot, tulang belakang, dan rusuk. Bergeraknya dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya di permukaan tanah atau yang sering kita sebut dengan melata. Kemudian ada bunglon, memiliki alat gerak yaitu kaki dan bagian otot perut. Fungsinya juga sama, bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah atau disebut dengan melata. Selanjutnya burung memiliki alat gerak yaitu sayap, bergerak dengan cara terbang, menyeimbangkan tubuhnya di udara, mengangkat dan menurunkan tubuhnya saat mendarat. Itu fungsi dari sayap. Oke, yang selanjutnya ada ikan memiliki alat gerak yaitu sirip dan ekor. Siripnya berada di bagian samping kanan dan kiri serta di bagian atas tubuhnya.
Fungsi dari sirip dan ekor tadi untuk bergerak dengan cara berenang dan menyeimbangkan tubuh agar tidak terbawa arus. Siput dan bekicot memiliki alat gerak berupa otot yang dinamakan dengan kaki perut. Yang terakhir ada bintang laut. Bintang laut memiliki alat gerak yang dinamakan dengan kaki tabung. Fungsinya untuk bergerak dengan cara merayap di dasar laut maupun karang. Selanjutnya ibu kasih tugas kalian buka buku pendamping halaman 6, kerjakan kegiatan 2. Ada 2 tugas, tuliskan bagian-bagian dari kelinci yang ada pada gambar dan jelaskan fungsinya. Yang kedua, amati binatang di sekitarmu dan tuliskan cara bergerak dan alat gerak yang digunakan. Tugas itu tadi bisa kalian kerjakan di buku pendamping masing-masing. Sekian penjelasan dari Ibu. Pesan Bu Diva sama Bu Tia buat kalian, jangan lupa mengerjakan tugas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.